Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Za di sini. Dan saya Septri. Jadi kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai tentang guru kok bisa dapat beasiswa LPDP gimana gitu loh ya. Oke, jadi yang pertama-tama Kak Za pengen tahu sebenarnya siapakah dirimu? Widih. Kenalan maksudnya nih Kak? Kenalan dulu dong. Siapakah orang sebelah saya ini? Oke, ya nggak penting ini ya. Sejumput debu gitu ya. Oke, ya benar Ya, sekali. sama. Oke, jadi seperti saya sebutkan tadi, nama saya Septri. Jadi sekarang lagi kuliah di kampus yang sama dengan Kak Za. Saya ngambil master, khususnya MA in TESOL. TESOL itu sendiri singkatan dari Teaching English to Speakers of Other Language. Kemudian kalau Kak Za PhD ya gitu, tapi kita satu kampus. Nah, profesi saya sebelum menjalani studi di sini adalah sebagai seorang guru, tepatnya guru SMP di Bandar Lampung, SMP Negeri 28 Bandar Lampung. Oke, jadi statusnya PNS ya? Ya, PNS guru. Keren. Tapi, nah ini jadi pertanyaan besar ya bagi Kak Za dan mungkin semua yang mau mendengarkan cerita ini, kok bisa guru dapat beasiswa? Karena biasanya ya yang Kak Za lihat selama ini yang dapat beasiswa itu kebanyakan bukan guru. Iya. Dan mereka lulusan dari universitas yang bergengsi gitu. Nah, kalau Septri sendiri lulusan mana ya S1-nya? S1-nya saya di FKIP Unila, Universitas Lampung. Universitas Lampung, iya, tapi jurusan pendidikan keguruan bahasa Inggris. Ya, iya, keguruan. Bahasa Inggris. Oke, jadi memang backgroundnya sudah guru ya, sudah guru. Udah berapa lama mengajar? Mulai sejak lulus. Ya, sejak lulus. Jadi saya lulus itu Juni 2018, kemudian di akhir 2018 itu kebetulan ada bukaan CPNS. Jadi saya coba aja peruntungan ikut di Bandar Lampung, waktu itu di kota Bandar Lampung. Alhamdulillah lulus. Jadi mulai ngajarnya itu per awal 2009. Awal 2009? Iya. 2009 sekarang 2000 berapa ini? 20. Jadi berapa tahun? Udah waktu saya berangkat ke sini itu udah 10 tahun, sekitar 10 tahun. Udah 10 tahun. Sebelum berangkat ke sini ya? Iya, sebelum berangkat ke sini. Okay. Saya berangkat kan 2019 ya. 2019. Jadi pas saat itu langsung cuti. Iya. Sekarang tugas belajar atau tugas belajar. Cuti? Tugas belajar. Tugas belajar selama 1 tahun ya. 1 tahun. Nah, jadi ini bagus banget nih ceritanya ya, kok bisa ya di Manchester ini saya bertemu dengan seorang guru bahasa Inggris yang kuliah di luar negeri. Nah, biasanya tuh paling ya guru kuliahnya dalam negeri ya, kebanyakan mereka ya. Tapi ada nggak sih teman-teman yang juga profesinya guru terus mereka melanjutkan kuliah ke luar negeri? Ada sih sebenarnya Kak. Jadi saya punya teman, waktu itu kita pernah ikut camp, jadi teachers camp gitu di Bali yang ngadakan itu dari pemerintah Amerika. Terus disitulah saya ketemu ada beberapa teman yang sudah pernah kuliah ke luar negeri, S2 ke luar negeri. Ada teman saya tuh dari Belitung, si Winda. Nah, Winda itu guru SMK. Guru apa dia? Guru bahasa Inggris SMK. Bahasa Inggris juga. Jadi memang rata-rata yang kuliah ke luar negeri ini banyak guru bahasa Inggris. Iya, banyak guru bahasa Inggris. Jadi memang ya kita pengen tahu gimana sih sebenarnya bahasa Inggris itu digunakan di negara asalnya. Nah, hal kayak gitu. Gimana metode-metode ngajar yang kira-kira cocok. Hal kayak gitu yang memang sebagian besar saya dan teman-teman dari dulu waktu S1 tuh pengen banget. Jadi ini ceritanya motivasinya ini ya? Iya, motivasi juga. Kenapa pengen kuliah di luar negeri? Tapi ada berapa orang tadi yang dikenal? Yang saya tahu, yang katakanlah sebagai role model saya saat itu ada 2 orang. Mereka kalau nggak salah, 3. Jadi 1 dari Jogja, kemudian 1 dari Bandar Lampung, teman saya 1 angkatan waktu itu, kemudian 1 lagi itu dari Bangka Belitung. Ini teman saya ketemu semua di Camsor itu, saya gali informasi dari mereka, kemudian Camsor itu di mana waktu itu lokasinya? Di Bali. Oh, di Bali. Jadi kebetulan saya ketemu mereka di sana. Ketemu mereka di sana. Oke. Tapi mereka sudah lulus waktu itu? Mereka udah lulus, mereka angkatan 2016 kuliahnya. Oke, jadi ketemu di Bali, terus mendengar ceritanya, akhirnya tertarik. Nah, jadi memang tujuan Kak Za membuat video seperti ini supaya teman-teman di luar sana mungkin
yang selama ini tertarik cuman belum tahu caranya. Nah, hari ini kita akan berusaha mengorek-ngorek tentang beasiswa LPDP ini, gimana bisa kok bisa didapatkan oleh Septri sebagai guru bahasa Inggris ini gitu loh. Jadi itu motivasi awalnya ya mungkin ya. Iya, jadi kayak kalau ada orang lain bisa guru gitu ya, karena seperti Kak Za bilang tadi, kebanyakan tuh dosen. Jadi yang saya tahu banget dosen. Saya pernah apply tahun 2012. Saya pernah apply ADS waktu itu, sekarang AAS ya. Dan itu yang saya tahu teman saya yang keterima itu adalah dosen. Jadi saya gagal dari awal, itu udah gagal. Jadi administrasi sudah your application was not successful. Saya cuma dapat itu. Begitu ya. Reply dari ADS. Email ya? Email ya. Oke. Jadi itu. Nah, terus kalau udah kayak gitu, terus kenapa bisa melamar ke LPDP? Nah, jadi itu kan tahun 2012. Saat itu kan LPDP belum ada. Kalau saya nggak salah, LPDP mulai 2013 kalau nggak salah. Nah, di situ saya tahu bahwa kuotanya LPDP itu banyak gitu. Jadi saya merasa kayak ada peluang di situ gitu. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk nikah dulu. Jadi jadi ceritanya nih ibu juga nih ternyata. Oh iya, sama berapa? Anak saya satu. Anaknya satu. Iya, satu. Jadi seorang ibu guru, sudah berkeluarga, sudah punya anak juga. Ya kan? Oke lah, kehidupan itu kita kesampingkan dulu. Sekarang kita fokusnya ke kehidupan sebagai seorang mahasiswa. Iya, betul. Gimana meraih beasiswa ini gitu. Iya, jadi itulah tadi saya pikir karena kuotanya banyak, kemudian mungkin peluang itu ada. Kemudian kebetulan di tahun 2018 itu LPDP itu ada pathway kayak penjurusan gitu. Jadi ada BPI yang reguler, kemudian ada yang afirmasi. Nah, ada afirmasi itu yang kalau dulu kan ada afirmasi daerah tertinggal yang seperti itu ya. Kemudian masyarakat kurang mampu. Afirmasi itu apa sih sebenarnya? Spesialis gitu. Iya, jadi teristimewa gitu ya, kan. lebih kurang kayak gitu. Ya, ada privilege. Nah, biasanya kayak mungkin kuotanya juga lebih besar gitu. Nah, kemudian ada afirmasi untuk PNS. Jadi bukan untuk guru, tapi untuk PNS. Itu tahun kapan itu? Tahun 2018. 2018. Jadi ada afirmasi PNS gitu. Nah, saya lihat wah cocok banget nih. Jadi di tahun 2018 itu saya memutuskan untuk apply. Tapi persiapannya sih sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi mulai tertarik sejak tahun berapa? 2013 itu? Iya, sebenarnya kayak pas ada LPDP itu sudah mulai tertarik. Saya udah mulai berpikir lagi, aduh peluang itu masih ada gitu. Jadi dapat informasi pertama mengenai LPDP ini dari mana? Waktu itu kayak di Facebook ya ada kayak postingan kayak gitu, tapi saya nggak terlalu ada peluang beasiswa gitu ya. Tapi kayak wah ini masih ada peluang nih gitu. Kayaknya kalau ADS karena mungkin kuotanya sedikit, saya udah deh. Mungkin untuk teman-teman dosen ada perasaan seperti itu. Terus pas ada LPDP saya pikir wah ini apalagi dari pemerintah Indonesia nih gitu. Jadi ceritanya tentang kegagalan lagi dia. Iya benar. Sama seperti cerita teman kita kemarin gagal di LPDP, dapatnya di Chevening. Bacanya Chevening. Oh, Chevening. Chevening ternyata. Chevening. Oke. Jadi gagal gitu. LPDP dapatnya Chevening. Nah, kalau cerita Septri ini gagal di ADS atau AAS, dapatnya di LPDP ya. Jadi rezekinya. Jadi jangan putus asa ya kalau misalnya gagal masih ada peluang yang lain. Ya memang beasiswa di Indonesia itu banyak sih ya. Ya dari pemerintah Australia sendiri gitu loh. Kalau Kak Za sih beruntung alhamdulillah pernah merasakan dapat beasiswa ADS waktu S2 dulu gitu loh. Iya. Alhamdulillah ya. Keren. Walaupun gagal juga di LPDP. Pas S3 sih. Rezeki-rezekinya. Jadi emang rezeki-rezekinya. Iya. Kalau misalnya saya jadi ke Australia belum tentu bisa kesini juga ya. Benar. Jadi alhamdulillah lah bisa. Yang penting mungkin kita kuliah langsung gitu. Kita penuhi ekspektasi pemberi beasiswa tersebut. Si LPDP punya ekspektasi yang beda. Kan dulu sebelum kita mengulak alik itu ya. Program ini, Kak Za pengen tahu dulu itu. Jadi setelah mengetahui ada teman guru yang bisa kuliah ke luar negeri, nah setelah itu apa yang Septri lakukan? Ya, jadi saya mulai serius nih, saya buka websitenya LPDP, saya lihat syarat-syaratnya itu apa gitu. Sejak tahun berapa itu? 2017 lah. Oh, jadi baru buka, jadi mulai tertarik
LPDP itu tahun 2017 itu? 2017 yang beneran saya buka, karena udah ada teman saya yang pulang gitu. Tapi waktu itu belum pulang ya, waktu itu dia lagi di sini gitu. Jadi saya lihat postingan dia di Facebook, dia lagi apa. Aduh kayak. Tapi sebelum berangkat itu belum pernah ketemu dia. Dia guru juga kan? Guru juga. Dia guru juga. Cuma dia di SMK tadi. Oh enggak, yang di SMK itu di Babel, Bangka Belitung. Oh, lain lagi di ceritanya. Oh, banyak. Jadi yang Bandar Lampung ini dia guru SMP. Waktu itu kalau nggak salah, waktu itu sebelum berangkat dia itu kepala sekolah SD, jadi dia di yayasan, ada SD, SMP, SMA-nya. Tapi di swasta di Lampung juga. Di Bandar Lampung juga. Tapi sebelumnya pernah ketemu. Ya, jadi sebenarnya kita itu satu angkatan, cuman kita nggak pernah kuliah bareng. Oh gitu. Tapi kenal aja ya. Kenal. Ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga. Oke. Dia berangkat 2017. Dia itu angkatan 2016-17 kalau nggak salah, ya benar. Oke, berarti Septri itu mulai serius untuk melihat program ini baru 2017 itu. Lihat kayak persyaratannya apa aja. Kayak harus ada skor IELTS yang sekian dan lain sebagainya. Jadi 2017 itu saya belajar IELTS, kemudian tes IELTS, kemudian jadi waktu itu belum apply beasiswa. Oke, jadi memang tahap pertama yang harus dilakukan pertama adalah melihat dulu ya beasiswa itu apa aja persyaratannya, baru setelah itu kita berusaha untuk memenuhi. Jadi waktu itu yang Septri lihat itu syarat IELTS-nya minimal berapa? Minimal kalau untuk di LPDP itu kalau nggak salah 6,5 ya kalau nggak salah. Minimal ya. Each band-nya berapa? Each band itu 6,5, terus writing kalau nggak salah minimal 60 deh kalau nggak salah. Tapi saya nggak terlalu concern ke situ waktu itu. Jadi saya lebih ke standar IELTS yang dibutuhkan untuk masuk ke university dulu. Ya, ke university yang ada di UK. Jadi memang pilihan waktu itu sudah terpaku mau ke UK. Padahal kan banyak universitas. Iya, benar-benar. Ini karena tadi ya, karena saya udah berkeluarga, udah punya anak, saya pengen kayak masuk studi yang singkat yang mungkin kalau di Amerika tuh 2 tahun gitu ya. Kemudian sebagian besar uni yang ada di Australia juga 1,5 tahun, 2 tahun gitu. Ya. Makanya di UK deh kayaknya yang cocok untuk karena kondisi. Pertimbangannya nggak akan membawa keluarga ya. Iya, karena nggak, dan juga di tahun 2018 ini itu udah nggak ada family allowance untuk master. Nah, tahun teman saya itu 2016 tuh masih ada kalau saya nggak salah family allowance. Tapi dia juga nggak bawa anak sih. Bawa anak juga ya, karena cuma setahun gitu ya. Oke, jadi setelah Septri melihat syarat-syarat PDP, ternyata bahasa Inggrisnya minimal IELTS-nya ya 6,5. Nah, baru setelah itu mulai mempelajari IELTS. Iya, belajar IELTS. Terus saya setelah dapat IELTS, kalau IELTS itu saya coba apply ke university dulu. Oke. Jadi di sini ternyata Septri apply langsung ke universitasnya. Iya. Jadi sebelum daftar LPDP. Karena kalau saya baca-baca, saya pelajari gitu, bahwa kalau kita udah punya LOA unconditional pada saat kita daftar LPDP itu akan menjadi sebuah plus value. Jadi berarti udah suatu keuntungan ya. Udah siap untuk kuliah, tinggal nyari scholarship saja. Nah, itu teman-teman. Jadi step pertama IELTS disiapkan. Yang kedua langsung LOA kalau bisa sudah dapat gitu ya. Benar-benar. Karena mungkin mereka melihat keseriusan kita ya. Iya. Oke, jadi basically sebenarnya kalau yang saya lakukan itu saya punya semacam timeline. Jadi saya pengen daftar itu 2018, 2017 saya sudah mulai proses yang Masya Allah. IELTS, kemudian unconditional gitu. Jadi emang niat sekali ya. Jadi biar nggak sekaligus gitu. Mau dapat beasiswa tuh harus niat banget ya. Serius ingin meraih mimpinya gitu. Karena cukup banyak dokumen yang harus disiapkan. Iya, betul. Jadi 2017 melihat persyaratannya dulu. Untuk tahun 2018 sudah semangat ini mau apply gitu. Iya, benar. Tapi yakin nggak sih waktu itu sebelumnya bakal lulus? Yakin sih. Karena itu penting ya. Kalau itu penting ya. Iya, karena saya juga sudah melihat contoh teman-teman tadi yang bisa gitu. Saya yakin kalau kita memenuhi syarat, kita ikutin semua yang diekspektasikan oleh LPDP ini, kenapa tidak? Gitu. Apa sebenarnya yang diekspektasikan oleh seperti tadi LPDP? ada syarat-syarat kan? Syarat-syaratnya, kemudian kayak di sini saya
Nah kebetulan Septri waktu itu juga dapat diberi mandat lah sama dekan ya, kampus dosen untuk memberikan pengarahan ya, sharing lah ya, sharing untuk adik-adiknya di Uni lah. Bagaimana cara mengikuti proses seleksi. Jadi ini kayaknya Septri mau mengulang kembali nih. Iya. saat-saat itu. Iya. Mungkin nanti boleh juga Kak disertakan di bisa ya. Nanti bisa ada filenya baik yang banget. bisa dilihat. Oke. Terima kasih Septri. Iya. Jadi gimana sebenarnya? Jadi pertama itu saya fokus ke syarat-syarat untuk seleksi administrasi. Jadi ada syarat-syaratnya tuh. Jadi buka situsnya, websitenya, terus langsung lihat nih syarat-syaratnya. Berarti kan beasiswanya ada beberapa macam. Itu Septri lihat syarat yang mana tuh? Yang afirmasi atau yang reguler? Yang afirmasi. Karena PNS tadi ya? Iya. Tapi emang PNS tuh kayaknya baru ya? Iya, setahu saya sih tahun 2018 itu ada. Sebelumnya. Karena Kaza jujur 2016 lihat afirmasi itu hanya yang afirmasi yang presiden ya? Sama yang di atas IP-nya di atas 3,6 gitu lah. Nggak ada yang kayak gitu. Iya. Ini ternyata tadi ada afirmasi untuk desa tertinggal kali ya? Kalau daerah 3T. Daerah 3T. Ada juga yang keluarga kurang mampu. Keluarga kurang mampu juga. Ada. Jadi ada afirmasi alumni pesantren. Pesantren jadi juga. Banyak udah 3. Terus baru yang PNS. Iya. Ini ada lagi, saya coba saya siapkan slide itu. Kalau dulu ada tuh Kaza kan bisa masuk yang pesantren karena anak pesantren nih. Oke. Jadi ada yang reguler nih. Kemudian yang kedua afirmasi. Afirmasi itu ada daerah tertinggal, afirmasi PNS, TNI, Polri, kemudian afirmasi santri, kemudian afirmasi beasiswa Olimpiade. Nah, saya kurang tahu tapi kemungkinan orang-orang yang berprestasi di bidang Olimpiade gitu ya. Satu lagi itu beasiswa unggulan dosen Indonesia, Budi. Jadi itu masuk kategori afirmasi ya. Iya, yang kedua tadi. Kemudian yang berikutnya ada beasiswa spesialis kedokteran, beasiswa disertasi, dan beasiswa co-funding. Jadi sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, co-funding ini itu jadi mereka sharing cost sama LPDP. Enggak semuanya di beasiswa dibayarin. Iya. Gitu. Ada yang cuma kayak SPP-nya aja. Gitu. Living allowance tanggung sendiri. Masya Allah. Gitu. Waduh, tapi mungkin dengan banyaknya program-program beasiswa yang ada di LPDP, syarat-syaratnya gimana sih? Syaratnya itu makin mudah atau makin sulit ya kalau berdasarkan cerita-cerita teman-teman? Kalau yang untuk afirmasi kita diuntungkan ya, tapi mungkin untuk yang reguler itu peluangnya jadi mungkin agak sedikit berkurang. Gitu. Karena ini pengalaman sih, karena jadi enggak ada statement dari LPDP tentang hal yang akan saya sampaikan, tapi ini hanya pengalaman saja. Misalnya dari sisi kuota. Berapa kuotanya? Lebih banyak sih. Saya nggak tahu numbers, nggak tahu numbers. Kemudian yang kedua ada semacam passing grade. Jadi ada semacam passing grade. Nah, yang PNP berarti makin susah. Iya, nggak juga sih sebenarnya, nggak sejelimet itu. Karena dulu tuh setahu aja cuman yang cuman itu yang apa sih? Yang tes esai satu, yang kedua wawancara, yang ketiga yang leaderless grup diskusi udah 3 gitu loh. Okay. Kalau sekarang ada 3. Karena pengalaman pribadi juga ya. Iya, jadi tadi nggak pernah saya katakan LPDP nggak pernah mengeluarkan statement tentang waktu zaman 2018 ya, tentang adanya apa sih namanya semacam passing grade. Tapi itu real sih, jadi ketika kita habis selesai jadi kayak PNS gitu ya? PNS? Tesnya proses kayak gitu Kak, jadi ada TPA, itu tes tahap yang kedua ya, seleksi berbasis komputer. Ada tes TPA juga? Ya, jadi seleksi berbasis komputer itu TPA, kemudian tes kepribadian sama essay on the spot. Tes kepribadian juga. Jadi kalau menurut saya sih yang 2 ini, TPA sama tes kepribadian ini mirip banget dengan tes CPNS. Jadi saya sendiri baca lagi buku tes CPNS itu. Jadi saya beli buku di Gramedia, saya selesaikan 1 buku itu. Itu modal saya untuk ikut seleksi berbasis komputer. Bukunya apa? CPNS. Banyak sih di Gramedia kan buku CPNS, seleksi CPNS gitu. Itu ada semua di situ ya. Iya, ada. Masya Allah. Itu tipsnya itu. Silakan. Tips banget. Tapi kita bukan mau ituin Gramedia lah. Sebenarnya buku apa aja. Buku apa aja. Cuma waktu itu saya kebetulan beli di sana. Bisa di toko yang lain juga. Oke, kayaknya kita menghijau nih, harus deket lagi. Iya Kak.
Murim ya, tenang aja. Masih mahram ya. Bangunnya agak jauh-jauhan dikit lah. Iya, oke. Kayak Jadi gitu. Jadi ya sebenarnya Kaza tuh mau ngomongin yang lebih pengalaman Septri pribadi. Jadi memang waktu itu setelah tahu bahwa syaratnya itu adalah tes kepribadian, tes TPA, dan itu persis katanya sama dengan CPNS. Tahunnya dari mana? Dari cerita teman-teman sebelumnya? Enggak, jadi itu tahun 2018 tuh perdana ada seleksi berbasis komputer yang kayak gitu. Sebelumnya enggak? Tahun sebelumnya itu kalau saya nggak salah ada juga tes online. Seleksi online. Jadi juga dari rumah mereka tinggal buka sendiri. Iya, tapi jenis pertanyaannya beda. Pertanyaannya seperti apa? Nah, saya kurang tahu. Maksudnya apakah itu tes kepribadian juga atau tes TPA? Bukan TPA yang pasti, tapi kayak tes kepribadian gitu, tes psikologis. Tes psikologi. Iya, jadi kayak nggak ada benar salah sih. Iya, kita nggak ada kunci jawabannya. Mereka gitu. melihat kecenderungan kepribadian kita di mana. Iya, kayak gitu. Ya. Nah, kalau TPA kan jelas. Ya ampun, jelas gitu. banget gitu ya. Ada logis matematisnya, segala macam. Aduh, pusing deh. Iya, jadi belajar lagi kayak sinonim, antonim, peluang itu aduh. Ampun. Mungkin jadi, itu juga bisa melihat mungkin kalau prediksi saya LPDP pengen melihat orang-orang yang mampu nggak nih bertahan di luar negeri terutama, karena dengan mungkin lulus seleksi tadi ekspektasi mereka adalah orang ini cukup logis, misalnya orang ini kayak bisa melihat kayak peluang, bisa melihat bermacam orangnya kreatif, bermacam possibilities kayak gitu, bisa berkolaborasi. Jadi memang ya kayak tujuan pembelajaran abad 21 aja kan, creativity, kolaborasi, komunikasi. Ya kan, komunikasi harus bisa bahasa Inggris. Terus kolaborasi harus bisa bekerja sama. Creativity ya harus kreatif ya kan. Yang keempat tuh critical thinking. Harus benar-benar kritis. Ada kaitannya juga dengan TPA tadi. Benar-benar. Jadi dia melihat logis matematisnya banget gitu ya. Oke, jadi karena Septri sudah tahu bahwa begitu syaratnya, akhirnya beli bukunya gitu ya. Buku niat ya. Beli buku ya memang harus begitu kan. Kalau sudah niat ya kita harus mengusahakan gitu, kalau memang niatnya serius ya. Karena Kaza yakin sih segala sesuatu itu worth it kalau kita berusaha. Sesuatu yang dapat dengan usaha yang keras pasti hasilnya akan bagus ya kan, daripada ya dapatnya karena ece-ece atau dapatnya karena hadiah atau apa gitu. Mungkin kita tidak akan menghargainya dengan begitu besar gitu ya. Nah, mungkin jadinya belajarnya nggak serius ya kan, tapi kan udah tahu perjuangannya, gila ternyata tesnya banyak banget gitu. Jadi kita tahu memang orang-orang yang lulus ini bukan orang sembarangan gitu loh, tapi mereka yang berusaha keras. Sembarangan tanda kutip ya, orang yang berusaha keras gitu loh, memang bukan abal-abal ya. Bukan berarti dia kayak pinter atau apa, tapi dia memang orang yang berusaha. Jadi setelah tahu syaratnya seperti itu, terus akhirnya beli buku dan dipelajari sampai habis. Nah, setelah itu apa yang Septri lakukan setelah prosesnya sampai di situ? Jadi apply. Jadi kalau waktu tahun 2018 itu LPDP itu ada 2 gelombang, yang di semester yang dari Januari sampai Juni itu untuk yang dalam negeri. Untuk yang luar negeri itu prosesnya dari Juli sampai Desember. PDP ada dalam negeri ya? Iya, ada dalam negeri, dan kita beda-beda, nggak bareng gitu tesnya. Nah, jadi di Juli itu saya masukkan masukkan dokumen melalui yang pertama itu seleksi administrasi. Dokumennya jadi, apa aja sih yang harus ada? Sudah diterjemah semua, translate semua nggak sih dalam bahasa Inggris? Iya, kalau untuk yang luar negeri semuanya sudah wajib ya, sudah wajib gitu ya. Oke. Gitu. Jadi semuanya udah kayak. Jadi memang sebelumnya saya tuh udah siap-siap gitu ya. Jadi tahun 2017 itu di salah satu timeline saya adalah dokumen-dokumen itu sudah tertranslatekan, kemudian saya udah dapat rekomendasi dari dosen, rekomendasi atasan yang seperti itu. Itu ininya rekomendasi dosen satu. Iya, satu dosen. Dosen pembimbing bukan? Siapa aja sih sebenarnya? Siapa aja ya? Dosen waktu S1 itu yang profesor atau dokter atau apa sih? Dokter ya. Dokter, iya. Jadi sebenarnya nggak masalah yang merekomendasikan profesor atau dokter. Karena beliau dulu di sini kuliahnya. Oh ya. Lulusan sini, lulusan UK. Gitu. Jadi merekomendasikannya dalam bahasa Inggris, ditandatangani sama beliau juga. Iya. Pakai cap nggak? Saya lupa ya. Pakai cap kampus nggak sih? Saya nggak ingat. Tapi mungkin it doesn't matter. Enggak ini ya. Oke. Struktur rekomendasi dari
tempat kerja. Dari tempat kerja. Siapa yang menuliskan rekomendasi? Saya kebetulan waktu itu dari kepala sekolah ada, kemudian dari wali kota. Wah. Iya, karena untuk PNS itu ada syaratnya Kak. Jadi harus ada kayak minimal eselon 2 kayak gitu. Gitu. Dan itu challenging banget. Jadi birokrasinya luar biasa. Ini sangat ini tapi tough ya. 1 tahun cukup kok untuk semua itu cukup. 1 tahun ya. Jadi benar 1 tahun. Dan itu juga mungkin nggak terlalu ribet ya. Untuk atasan lumayan challenging karena kan dia birokrasi ya, mulai dari kepala sekolah, kepala dinas, BKD, baru sampai ke wali kota. Itu didatangi semua itu? Ya itu proses yang luar biasa. Itu rekomendasinya dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Kalau dari atasan tuh bahasa Indonesia. Karena kan itu untuk LPDP. Iya. Tapi kalau yang dosen tadi itu untuk LPDP juga berbahasa Inggris dan untuk Manchester juga. Oh, jadi waktu itu memang prosesnya sekali 2 nih ya, yang mau direncanakan apply university sama apply beasiswa. Oke, sebelum kita beranjak ke proses beasiswa itu, untuk seleksi universitas itu gimana caranya? Karena milihnya Manchester sih. Iya. Apa kebetulan? Apa gimana? Iya. Jadi kenapa saya milih Manchester itu saya lihat dari websitenya itu MA in TESOL jurusan saya tadi itu ada pathway, ada penjurusan lagi. Jadi ada pathway to educational technology, ada pathway to teacher education, ada TESOL biasa. TESOL general TESOL. Nah kebetulan dari setelah saya ikut Camsor yang tadi yang di Bali itu kami belajar tentang bagaimana mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Saya mulai pakai beberapa teknologi tools di kelas dan itu respon anak itu jauh lebih baik, lebih semangat belajar kayak gitu kira-kira. Nah kebetulan di University of Manchester ini ada MA TESOL with Pathway to Educational Technology. Jadi gitu. Itu spesifik banget. Dan memang benar kita belajar beberapa mata kuliah yang ada kaitannya dengan pengintegrasian teknologi di dalam pengajaran bahasa Inggris. Jadi ini sampai sekarang mainstreamnya teknologi. Nah, iya, awalnya begitu. Jadi di semester 1 itu saya ke sana, saya ngambil 2 mata kuliah teknologi. Tapi kemudian di semester 2 ini agak sedikit berubah haluan ke teacher education. Oh, bukan TESOL. Bukan general TESOL. Bukan general. Sebenarnya saya tetap general TESOL, tetapi fokus saya, disertasi saya itu ke teacher education. Disertasi ya, S2 disertasi loh di sini. Sekarang ya sudah mulai. Kalau tesis S3 justru ya. Iya, jadi kebalik ya. Dengan Indonesia kebalik. Kebalik dengan Indonesia. Jadi keren emang S2 sini ya, disertasi. Gitu. Disertasi ya, kayaknya. Ya gitu. Jadi teacher education juga menarik sih mungkin untuk teman-teman yang tertarik. Teacher education itu train people to become teacher educator. Jadi bukan menjadi guru, tetapi menjadi teacher educator, semacam trainer bagi guru. Jadi kita di-train untuk bisa menjadi widya iswara, trainer, kayak gitu. Memang harapan kedepannya apa sih dengan dengan kuliah S2 ngambil teacher educator itu? Iya. Sebenarnya kita nggak tahu, artinya keinginan untuk jadi teacher educator ada gitu, tapi mungkin setelah beberapa tahun yang akan datang. Jadi kalau ada peluang kenapa tidak? Jadi gitu. jangka pendek kembali mengajar di SMP. Itu enggak ada keinginan untuk melanjutkan S3 gitu kan, jadi dosen pengen atau sih, apa? Pengen banget kayak Kaza bisa S3, tapi mungkin target utama saya adalah pulang dulu. Saya aplikasikan dulu apa yang saya pelajari dulu di sini. Saya buktikan dulu nih, misalnya kayak ini oke nggak ini? Ya praktek dulu gitu. Kemudian kayak mungkin harus mempersiapkan diri lagi untuk PhD ya. Iya. Oke, jadi target tercepatnya ya kembali ngabdi ya dulu, iya. Dan memang nggak boleh sini ya. Dan memang sign kontrak juga dengan pemerintah. Ini soalnya beasiswa Indonesia, jangan sampai kabur dong ya. Apalagi memutuskan untuk nggak kembali, karena memang berbicara mengenai nggak kembali setelah
ini setelah beasiswa memang agak ini ya menyakitkan ya. Banyak pengalaman orang yang ya mungkin duit negara sih dipakai ya. Iya, hutang ya harus dipulangkan dengan pengabdian. Gitu. Jadi ini mantap sekali guru kita ini. Iya, kayak gitulah kira-kira. Jadi itu tujuannya ya. Jadi apa aja tuh syarat untuk kuliah di Manchester waktu itu yang dipenuhi? IELTS yang pasti. IELTS pasti ya. Kemudian pengalaman kerja khusus untuk di University of Manchester itu minimal sudah 2 tahun mengajar minimal. Iya, karena memang ini diperuntukkan untuk in-service teachers. Jadi in-service teachers training lebih kurang kayak gitu. Jadi bukan PGCE tapi ya. Bukan ya. Maksudnya? Kan ada yang khusus di sini tuh ada program untuk teaching kan? Iya, teaching. Jadi gini, kalau di university lain itu ada yang dia nerima yang belum punya pengalaman ngajar sama sekali. Salah satunya di UCL itu ada namanya pre-service teachers yang belum pernah ngajar. Nah, kemudian kalau yang di sini itu yang udah pernah pengalaman ngajar minimal 2 tahun. I see, I got it. Jadi kayaknya yang PGCE di sini itu juga yang belum ada pengalaman ngajar. Oh, gitu. Aku kurang tahu sih. Berarti ada 2 program yang untuk PGCE itu juga apa saya lupa deh kepanjangannya. Yang jelas itu untuk mendidik calon guru. Pre-teaching itu juga. Itu ya. untuk ini, S2? untuk S2 juga. Iya, S2 juga. Kurang tahu untuk bahasa Inggris. Nah, kalau yang Septri ini yang udah punya MIE kan, tetap Manchester. Ya, MIE, Manchester. Institute of Education juga. Jadi memang benar. Jadi kalau seandainya orang yang belum pernah pengalaman ngajar terus entah dengan cara gimana dia bisa masuk ke MAT Seoul di sini, itu akan kesulitan. Karena memang yang kita lakukan sebenarnya itu adalah reflective teaching. Bagaimana setiap kita belajar sesuatu itu kita melakukan refleksi apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi emang cocok jadi trainer nih kayaknya. Oh ya, mudah-mudahan. Amin ya. Amin. Ya, bagi saya sebenarnya jadi guru di sekolah dengan trainer sama-sama passion saya. Cuman mungkin I don't know, lihat situasi ke depan, menjadi trainer berarti kita mempunyai kesempatan yang lebih besar lagi untuk sharing ilmu kita. Iya, betul. Daripada cuma di sekolah ya. Iya, skopnya mungkin lebih kecil. Oke, jadi setelah tahu itu yang mau diambil, terus IELTS-nya udah cukup, 6,5 apa 7 sih di sini minimal? 6,5. Minimal di sini 6,5 ya. Nggak ada yang. Kalau S3 7 loh. Wajar lah. S3 7 loh di sini saudara-saudara. Lumayan ya. Jadi syaratnya minimal 6,5. Oke, jadi setelah itu? Jadi setelah udah masukin, jadi syaratnya itu aja ya, IELTS, terus pengalaman, CV lah berarti ya, terus ijazah. Itu apply sendiri atau bantuan IDP? Saya dibantu. Jadi IDP atau apa? Enggak, jadi agen swasta. Jadi namanya apa? Di Lampung itu ada yang namanya Sun Education. Oh, Sun ya, SUN ya. Iya, kebetulan Sun Education itu juga punya kerjasama dengan University of Manchester, ada representatifnya. Jadi saya cuma siapkan semua dokumen, kirim ke mereka. Iya, mereka yang kirim. Terus diterjemahin sama mereka enggak? Enggak, kalau itu saya udah lakukan sebelumnya. Jadi saya translate itu di Jakarta, Jakarta Translation Center, mungkin bisa dicari nanti. GTC. Gitu. Jadi itu memang translator yang sudah tersumpah ya, sword translator. Jadi itu udah resmi. Kalau untuk ngurus visa waktu itu? Visa dibantu oleh Sun Education juga. Itu translate-nya juga ya mereka yang kerjakan atau ini lagi? Yang mana tuh? Translate untuk visa? Oh, enggak, mereka semua sih. Cuman mereka kayak syarat-syaratnya apa saya penuhi. Tinggal mereka kirim. Oke, jadi Septi termasuk yang dibantu ya sama. Iya. Ya bagus juga. Itu menguntungkan banget sih, menguntungkan banget. Menguntungkan. Karena ada teman kita yang melakukan sendiri. Juga begitu. Iya. Menurut dia gampang juga sih gitu. Oke, jadi setelah itu berapa lama sih dapat peluangnya dengan dibantu oleh? Sekitar berapa ya, less than 2 weeks deh, pokoknya cepet banget. Iya, cepet banget, kurang dari 2 mingguan deh kalau salah. Beda banget sama S3. Iya, berbulan-bulan nunggunya dengan tiada harapan ya. Perjuangannya lebih susah karena kan harus ada proposal segala macam gitu loh. Kita nyari supervisornya dulu. Makanya. Itulah bedanya ya. Nanti saya berguru deh kalau ada kesempatan. Boleh nanti ada di video Kak Zah yang lain. Oh, oke sih.
Oke, Gitu. setelah proses untuk aplikasi universitas selesai, udah dapat LOA, baru setelah itu Septri Apply LPDP tadi. Oke. Setelah itu apa Kemudian yang dilakukan setelah udah dapat LOA? Mulailah mengirim-ngirim ke LPDP. Jadi aplikasinya itu online. Kita dari dengan buka www.lpdpkemenq.go.id. Di sana semua lengkap kok informasinya. Kita bikin akun dulu. Bikin akun dulu. Kita isi biodata dan lain sebagainya, terus kita upload dokumen-dokumen yang diminta. Jadi emang udah teknologi 4.0 nggak dikirim lagi kayak perlu dikirim berkas-berkasnya secara semua ya, online semua. Cukup itu di scan, kita kirim, upload dah kayak gitu. Susah nggak sih ngisinya? Susah sih mungkin enggak, cuman memang kita harus baca hati-hati karena agak lumayan banyak yang harus kita masukkan. Termasuk tuh ada info tentang suami, kemudian orang tua, penghasilan mereka dan lain sebagainya. Penghasilan juga harus Iya, ada di situ. Jadi berapa ratusnya, berapa jutanya? Iya, lebih kurang berapa gitu kira-kira. Dan itu harus jujur ya. Iya dong. Jangan dibuat-buat. Iya. Intinya sih sebenarnya semua proses dari awal itu saya betul-betul usahakan apa adanya, jujur dan enak banget deh sampai akhir, sampai di kalau misalnya ada ketidakjujuran tuh Kak, kan di seleksi terakhir interview itu ada psikolog. Kalau ada hal-hal yang kayak nggak sinkron, itu bisa aja kita jatuh di situ. Gitu. Ya Allah. Karena dari awal lakukan aja apa adanya. Apa adanya gitu ya. Insyaallah. Terus kalau gitu apa tips-tips yang harus kita lakukan selama seleksi? Praseleksi dulu deh. Praseleksi. Praseleksi dulu. Seleksi yang sebelum pas mengisi itulah ya. Pertama jujur tadi ya. Jujur, harus jujur apa adanya lah gitu. Jangan dibuat-buat. Iya, hati-hati. Kemudian benar-benar teliti tuh, misalnya kayak saya seleksi afirmasi PNS. Pastikan ya kita lihat syarat-syaratnya yang afirmasi PNS karena syaratnya akan beda. Misalnya kayak ada teman saya tuh dia dari keluarga tidak mampu, syaratnya beda. Jadi ada listrik, tagihan listrik dan sebagainya yang benar-benar menunjukkan bahwa dia tidak mampu. Jadi syaratnya akan beda. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita oke lah, kita dari keluarga sederhana, kita bukan keluarga kurang mampu gitu. Itu nggak bisa apply di situ ya. Kalau kita keluarga biasa aja, sederhana. Nah itu tadi karena sampai ada kan kayak tagihan listrik selama 3 bulan kalau nggak salah tuh Kak. Dan itu di validasi atau dicap gitu oleh RT atau camat, saya kurang ingat, tapi ada teman saya yang apply dan dia berhasil. Dia sekarang sudah di Utrecht University. Belanda. Nah itu dia itu syarat-syaratnya foto rumah. Dia berarti beasiswa jenis afirmasi yang tidak mampu ya? Iya. Ya Allah, sampai segitunya ya. Jadi memang tipsnya yaitu pertama pastikan dulu Iya. Anda ini latar belakang keluarganya seperti apa gitu loh. Semua hal kayak gitu. Jadi betul-betul jujur lah. Jadi kayak rumah, ada foto rumah dan sebagainya, dan itu ya benar-benar harus apa adanya, teliti benar-benar syarat itu tadi. Oke, jadi benar-benar lihat ya syaratnya apa aja gitu. Nah, pastikan betul. Anda tidak salah kamar. Ya benar. Ini salah kamar lagi, bukan PNS tapi milihnya PNS gitu loh. Syaratnya nggak bisa dipenuhi nanti. Berarti itu harus reguler kalau bukan PNS gitu loh. Iya, kalau nggak masuk semua dari kategori afirmasi tadi mungkin reguler atau yang tadi. Kalau yang DTT apa aja sih? Daerah apa ya? Terluar, terdalam, tertinggal, terjauh, mungkin terluar, tertinggal. Nah itu ada listnya. Kalau ada listnya ya. Nah jadi pastikan Anda tuh berada di daerah list itu nggak. Kalau nggak jangan coba-coba. Kalau tinggalnya di Ciputat ya jangan ya. Iya, seperti di Lampung saja. Lampung aja itu bukan ini jauh. Jadi ada kabupatennya. Jadi kabupaten apa gitu yang memang dia tertinggal dan sulit dijangkau, kira-kira seperti itu. Iya. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Remote area lah ya. Ya, kayak remote area. Oke, jadi setelah syarat-syaratnya, usia juga ya. Usia juga. Jadi Bapak Ibu guru kalau umurnya sudah 40 masih bisa nggak? Nah, untuk guru dan dosen tuh ada mungkin nanti bisa dicek lagi ya, tapi karena untuk saya S2 ini untuk S2. Iya, untuk S2 karena saya tidak dilimit, jadi saya nggak terlalu membebuskan waktu itu. Enggak terlalu ini ya, masih muda ya.
udah agak-agak mau deadline sih, tapi nggak gitu. Tapi yang pasti coba kita lihat kalau nggak salah di syarat itu 35, tapi yang secara umum maksimal secara umum untuk S2. Tapi untuk guru dan dosen itu ada kelebihan Kak, kalau nggak salah sampai 42 kalau nggak salah. Sampai 42 ya? Iya, tapi lengkap sih sebenarnya kalau di Sari di sana. Khusus untuk guru dan dosen. Oke. Kalau Kaza sih kemarin dosen kalau di ini memang usianya 45 sih. Itu untuk maksimal. S3 ya? Iya. Untuk guru. Nah, oke, jadi terus setelah itu apalagi yang harus di iniin? Ini belakangnya ya, sama kita ngeliat. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa ngisinya itu nggak bisa sekali duduk, ngupload dokumen dan lain sebagainya. Nggak bisa sekali langsung gitu ya. Jadi memang butuh waktu banget gitu. Jadi usahakan banget. Jadi ketika sudah bukaan saya tanggal sekian bukaan itu langsung. Nah, saya pribadi sebenarnya bikin akun itu nggak harus sudah bukaan. Jadi saya bikin akun itu jauh sebelum pembukaan dong Bu, agak sensi dengernya. Ya, apa pembukaan ya. sebelum aplikasi dibuka ya. Iya, sebelum aplikasi dibuka. Buka-bukaan ya. Saya sudah bikin akun. Jadi bisa mulai dicicil tuh. Oke, yang bisa diisi. Oke. Gitu. Dan kemudian kalau semuanya sudah lengkap nih syarat-syaratnya, oh ya, satu lagi Kak, ada yang ketinggalan nih, penting banget nih. Hanya memilih universitas yang ada di daftar LPDP. Jadi LPDP sudah punya list universitas yang kerjasama dengan LPDP yang kita bisa apply. Nah, ini juga lagi-lagi tentang beasiswa reguler dengan afirmasi. Untuk yang reguler itu listnya sedikit lebih pendek banget dibanding reguler afirmasi. Jadi University of Manchester ini itu nggak ada di list reguler, tapi ada di list afirmasi. Oh my god. Gitu. Jadi itu harus hati-hati, pastikan dulu list universitas tujuan kita ada di list tersebut atau tidak. Masih bagus moral tuh di mana aja bisa. Di mana bebas ya. Iya, jadi kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya submitlah sebelum deadline. Kenapa? Kalau sudah dekat banget sama deadline nih, sehari atau 2 hari itu suka error karena orang rebutan. Oh gitu. Oke, tips yang bagus ya. Itu benar-benar karena penuh ininya. Kayak jalur sibuk ya. Iya, sistemnya crowded dan mungkin karena error ya. Iya, bisa jadi kita kayak semuanya udah bagus, aplikasi kita udah keren, enggak berhasil submit. Wah, nunggu tahun depan lagi, gila. Iya. Padahal udah siap-siap setahun ya, ternyata harus nunggu lagi, takutnya lupa. Oke, itu pas sebelum itu ya, sebelum seleksi administrasi. Iya, itu untuk tips seleksi mantap ini guru kita ya. Memang sangat ini banget ya, manage-nya ya, manajerialnya bagus banget. Mau nggak mau ya, karena saya pikir ini challenge. Kalau saya nggak mau bilang ini sulit, ini adalah challenge. Dan ketika ada suatu challenge, kita harus betul-betul atur sedemikian rupa, seperti tadi ada timeline kapan harus ngapain dan lain sebagainya. Karena kalau enggak ya itu bukan hal sesuatu yang tidak mungkin, tetapi tidak mudah gitu. Jadi sebenarnya mungkin aja orang bisa lulus, nggak lulus hanya karena ya itu tadi masalah deadline-nya, time management, kemudian mungkin ada yang kurang syarat-syaratnya gitu loh. Padahal sebenarnya dia bisa gitu ya. Masya Allah gitu. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah semua itu dilakukan, kita submit, kita tunggu pengumuman. Berapa lama tunggunya? Berapa lama ya? Ada kali ya sebulan. Karena waktu itu diri mungkin submitnya sebelum deadline ya, jadi nggak deket-deket gitu ya, jauh-jauh hari ya. Iya, kayak mungkin seminggu lagi sebelum deadline itu saya pastikan semuanya udah oke, kemudian saya langsung submit. Nah, nanti pengumumannya lewat akun kita itu. Oh gitu, terima atau enggak? Iya, saya pernah itu tidak diterima. Iya, dan rasanya aduh. Waktu saya di ADS juga gitu. ADS juga gitu. Aduh ya Allah. Dapat email dan ternyata itu baca berkali-kali, benar nggak sih ada ditolak gitu ya. Gitu. Memang penolakan itu sesuatu yang menyakitkan. Iya, benar, tapi disitulah obatnya kan. Pahit tapi itu obat gitu loh. Iya. Jangan menyerah. Benar. Karena orang lain bisa, kenapa enggak? Saya juga dengar katanya banyak yang apply beasiswa sampai berkali-kali. Tapi sampai 3 kali doang ya boleh apply beasiswa ya. LPDP. Iya kali ya, kalau nggak salah ya sih. Tapi nggak. Jadi kalau guru kita ini
apply sekali langsung lolos ya? Iya, untuk ini LPDP. Mantap, Ya, mantap. karena itu tadi coba ikuti timeline tadi dan udah pernah gagal sebelumnya kan. Gak butuh keseriusan. Oke. Tapi kalau yang AS waktu itu ya? Dulu ADS namanya. Oh, jadi mencoba waktu itu masih ADS? Masih ADS. Oke. Waktu itu kira-kira penyebab nggak lolosnya karena apa ya? Iya, jadi di samping mungkin kan kalau di ADS itu ada kayak target-target gitu kan Kak. Ada target, nah mungkin karena bukan target partisipan itu salah satunya. Kemudian waktu itu saya memang masih, tapi ada educationnya juga. Ada education juga sih, tapi nggak tahu kalau yang saya lihat banyak dosen kan, gitu. Tapi nggak tahu juga, mungkin ada juga sih S2 mah enggak kali ya. Nggak tahu, cuman karena hanya dari chit-chat dengan teman-teman aja sih. Ada beberapa teman yang tapi waktu itu IELTS-nya udah bagus. Waktu itu sudah TOEFL. Nah, mungkin itu kali ya. Iya kali ya, I don't know, mungkin salah satunya itu. Tapi bukan saya sendiri, ada beberapa juga yang coba kayak nggak lulus juga. Karena yang apply-nya ribuan. Iya, benar. Nah, terus ADS itu kan ada kayak target area juga kan. Nah, yang mereka mungkin kayak Aceh, kayak kayak gitu-gitu, mungkin gitu. Jadi kuotanya nggak banyak. Dan yang pasti waktu itu saya memang CV-nya mungkin karena baru ngajar sekitar 2 tahun. Nggak punya banyak pengalaman. Oh, itu berarti udah lama dong sebelum LPDP ini? Iya, 2012. Oke. 2012 udah lama banget ya. Tapi setelah itu nggak mau coba lagi ya? Nyoba Kak. Jadi di tahun berapa kali coba ADS? Tahun 2018 saya coba lagi nih, udah AS kan. Udah AS coba lagi. Jadi nyoba, jadi kalau nggak salah bukaannya itu Februari 2018. Jadi saya nyoba lagi ini. Februari 2018. Nah, kalau yang LPDP? Juli. Oke, Februari. Kira-kira di mana gagalnya itu? Kan udah punya IELTS, udah bagus. Iya, itu tadi I don't know. Rasanya di mana tuh nggak lolosnya? Apa dari segi itu kan dia suruh nulis targetnya, mau ngapain? Itu ada juga. Sebenarnya lebih kurang sama sih yang saya tulis. Lebih kurang sama dengan di LPDP. Di LPDP lebih kurang hampir sama. Berarti tahu sih. Iya itu, karena kayaknya kalau di situ tujuan kita tuh, tujuan sedepannya harus ini banget deh. Harus yang sangat wah gitu loh. Mungkin salah satunya juga alasan ya, saya tidak cukup kalau yang Manchester ini itu saya bener-bener kayak survei, saya bener-bener observe pelajari tentang jurusannya bener-bener. Jadi itu membantu saya untuk nulis esai. Nah, kalau untuk ada AAS waktu itu mungkin saya nggak terlalu punya banyak waktu untuk mempelajari university pilihan saya. Jadi saya cuma mau menentukan gitu. Kayak mungkin essay saya superficial banget gitu. Saya pilih uni ini karena ini, nggak terlalu yang dalam banget. Nggak terlalu ada kaitannya ya. Mungkin seperti Kak Zah tadi bilang, nggak terlalu kayak related banget dengan tujuan saya. Jadi mungkin itu sih essay sih. Essay ya. Jadi memang. Nah, untuk yang LPDP ini dipersiapkan banget ya? Iya, karena ada essay juga kan? Ada essay juga. Jadi zaman seleksi pertamanya kan? Iya, jadi ada essay di seleksi yang pertama. Jadi ada dua waktu zaman saya. Tahun sebelumnya itu ada 3. Jadi adalah tentang yang pertama adalah kontribusi kita sebelum kita kontribusi yang pernah selama ini ya? Dan nanti setelah pulang itu kira-kira apa? Nah, kayak gitu. Kombinasi yang pernah dan akan. Masya Allah. Jadi itu benar-benar, dan itu kan ada kaitannya juga dengan pemilihan universitas. Terus kalau kita misalnya bingung gimana ya? Itu ada tips-tipsnya nggak sih gimana cara membuat esainya yang bagus itu? Itu udah bahasa Indonesia atau Inggris? Bahasa Inggris. Nah, kalau kaitannya dengan bahasa sih sebenarnya mungkin bisa banyak bantuan proofreading dari dosen kita. Kalau misalnya kayak kita nggak yakin dengan bahasa yang kita gunakan, vocabulary-nya, tensesnya dan lain-lain, dosen biasanya bantu sih, dosen-dosen gitu. Kemudian ada banyak juga jasa proofreader. Jadi nggak usah khawatir lah kalau soal bahasanya. Kontennya ini, isinya ini yang harus mencerminkan kita banget gitu loh. Jadi nggak bisa bohong-bohong juga gitu. Kontribusi apa yang pernah diberikan. Jadi percuma aja contoh-contoh punya orang gitu yang ada di internet kayaknya sekarang banyak banget itu. Bener, jangan. Pokoknya jujur aja deh. Just be yourself ya. Be yourself, benar gitu. Karena itu hal kayak gitu tuh akan ditanyakan nanti pada saat interview. Kalau lagi-lagi ini nggak sinkron, wah ini bahaya. Berarti kita nggak jujur. Di situ ada psikolog, Kak. Ya ampun. Oke. Jadi bener-bener konsisten deh beneran gitu. Setelah itu apa lagi?
Itu kaitannya esai, jadi memang harus buat sendiri. Benar-benar mencerminkan diri kita. Mencerminkan diri kita banget gitu. Itu yang pertama tadi tentang kontribusi tadi. Kemudian yang kedua tentang saya lupa namanya, tapi yang pasti kaitannya dengan kenapa milih university. Esainya. Jadi kita masukkan di situ kayak mata kuliahnya apa saja di semester 1, semester 2. Kemudian lebih detail ya? Iya, detail banget. Memang jadi kalau belum apply universitas nggak bakal tahu juga. Nggak apa-apa, kita bisa baca dari websitenya. Saya tertarik karena ini kaitannya dengan kontribusi yang ingin saya lakukan di masa yang akan datang nih. Mata kuliahnya akan mendukung saya. Nah, jadi waktu itu memang tujuannya dibuat mau menjadi teacher training gitu ya? Teacher educator. Enggak, saya nggak buat seperti itu, tapi tadi kan saya pengennya ke Pathway to Educational Technology. Karena saya merasa bahwa zaman sekarang nih anak nggak bisa kayak dipaksa zaman kita dulu ya. Iya benar. Jadi mereka seneng pakai handphone, seneng bersosial media dan sebagainya. Logis juga. Kita harus ikuti itu. Itu mungkin yang membuat LPDP tertarik juga kali ya? Iya, saya rasa sih itu. Karena jawabannya oh my god gitu kan? Iya, memang saya sudah coba. Karena guru kan sekarang ya bukan menjudge guru juga kan, karena banyaknya yang harus mereka lakukan sehingga mereka nggak punya waktu gitu. Banget. Tapi dengan udah ada teknologi semuanya membantu mereka juga ya. Iya, membantu banget sih teknologi itu kayak kita nggak harus ngecek quiz yang kita buat sendiri karena otomatis aplikasi sudah ngasih hasil gitu. Luar biasa. Memudahkan banget sih. Memudahkan banget. Tinggal niat nggak kita mau belajar untuk mengikuti perkembangan zaman tadi. Iya. Yang pasti anak-anak tuh seneng. Jadi kalau dulu kayak bahasa Inggris bukan terlalu, nggak banyak siswa yang seneng belajar bahasa Inggris ya. Saya ngerasakan sendiri ketika datang ke kelas tuh kayak anak-anak tuh hanya kayak kewajiban aja gitu belajar bahasa Inggris karena ada ujian, karena masuk UN gitu. Jadi mereka mau les segala macam, tapi bukan kayak mereka seneng. Nah pas saya pakai teknologi, nggak banyak yang sudah saya coba waktu itu ya karena keterbatasan pengetahuan juga, tapi mereka tuh semangat. Kalau misalnya mau pulang kayak waktunya habis tuh kayak anak-anak, wah kok udah habis gitu. Itu kan kita seneng banget ya sebagai guru ya gitu. Oke, sekarang pas tesnya. Tesnya ya. Pas tes. Oke, jadi kalau ketika kita sudah dinyatakan lulus seleksi dokumen, bukan dokumentasi ya, seleksi administrasi. Nah, kemudian kita diundang untuk mengikuti seleksi yang kedua, yaitu seleksi berbasis komputer atau SBK. Nah, ini dilakukan di ada beberapa kota. Jadi kita udah milih. Jadi ketika kita mengisi form seleksi untuk di seleksi administrasi tadi, di situ sudah ada pilihan kota-kota yang akan kita pilih. Iya, maunya mana? Iya, di mana? Di mana aja sih? Jakarta, ada Medan. Di Jakarta, Medan, Aceh, kemudian ada beberapa daerah Indonesia Timur, Jogja kalau nggak salah gitu. Yang terdekat buat Lampung, Jakarta. Oh gitu, iya. Iya lebih dekat ya, daripada ke Medan. Iya, bahkan walaupun sama-sama di Sumatera, Medan lebih jauh. Lebih jauh ya. Oke, jadi setelah itu, jadi memang tesnya lagi-lagi ya berbasis pertama komputer, yang kedua yang diseleksi itu adalah TPA. Nah, jadi seleksi berbasis komputer itu ada dua, ada TPA yang kita, jadi saya di BKN waktu itu, jadi ada ruangan komputer, setiap orang udah ada komputer masing-masing untuk tes. Ya untuk tes, jadi kita sudah langsung buka, kita memasukkan kode-kode, kan kita ada nomor peserta ya, kita masukkan gitu, kemudian kita langsung ngerjakan TPA tadi. TPA-nya apa aja selain itu? TPA sama apalagi? TKP. Jadi TPA berapa jam? Nah, TPA itu 90 menit. Masya Allah. Kalau yang TBK ya, kepribadian? TKP 30 menit. Namanya 30 menit ya. 30 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk semua tes itu yang 1 hari itu berapa lama? Sekitar berapa ya? Jadi 90 menit, 30 menit. Itu ada istirahatnya? Enggak, langsung Kak. Langsung. Walah. Langsung. Itu lumayan ini juga. Tapi enaknya apa? Ketika kita keluar ruangan, itu kita sudah tahu hasilnya. Jadi ada layar. Oh my god. Iya, ada layar jadi gitu. Tahu hasilnya. Jadi kita langsung bisa lihat-lihat. Nah, dari situ saya tahu bahwa yang teman saya ada yang reguler, nilainya itu lumayan tinggi, Kak. Jadi saya waktu itu nilai saya itu 190. Dan ternyata kalau dicek and recheck dengan sesama peserta yang sama-sama afirmasi, dia PNS juga tuh dari Kementerian Keuangan. Kalau nggak salah dia itu 160 atau 150 ya, saya lupa ingat. Dia lulus. Afirmasi PNS. Nah, teman kita yang reguler ini nilainya 185.
dan dia nggak lolos. Langsung dibilang di situ. Oh nggak ada lulus, pernyataan lulus atau nggak lulus, kita harus nunggu lagi. Berarti mereka lihat nilai tertinggi kayaknya. Mungkin ada yang lebih tinggi dari dia. Iya sih, mungkin ada sistem kayak gitu juga. Tapi yang pasti kan beda nih, dia kan reguler nih. Dengan teman saya yang afirmasi nilainya 160 lulus, sementara dia reguler nilai 185 tidak lulus. Karena mungkin berdasarkan ininya, ini sesama afirmasi siapa yang paling tinggi itu yang diambil. Ya. Yang ini siapa yang paling tinggi, mungkin yang reguler ini ada lebih tinggi. Iya, itu juga. Jadi nggak mungkin dibandingkan dengan ini, beda. Kuotanya beda. Nah, terus kemudian kalau yang kita kan ada itu Kak, ada grup Telegram. Grup Telegram. Jadi khusus yang ini. Semua orang. Jadi itu tuh masif banget waktu itu. Jadi ada yang share ini kalau mau ikut seleksi beasiswa join Telegram. Jadi banyak orang. Karena kan kapasitasnya lebih besar dari WA ya. Nah, orang dari mana-mana. Nah, di situ kita sama-sama share. Oh, saya dapat sekian nilainya, dapat sekian. Ya. Jadi kita bikin kayak survei Kak. Jadi lagi ini bukan LPDP ya, tapi kita survei sendiri tuh. Jadi misalnya afirmasi 150 tidak lulus, afirmasi sekian lulus, terus reguler 185 tidak lulus. Nah kayak gitu kita survei sendiri. Nah ternyata dari situ kesimpulannya adalah untuk teman-teman yang reguler 190 ke atas lulus, tapi mungkin memang punya kuota tadi juga. Kuota kayaknya. Kemudian yang PNS 160 ke atas itu pada lulus. Nah, something like that gitu. Kan kuotanya kalau untuk reguler mungkin kan kuotanya dikit sehingga akhirnya dipilihlah yang teratas. Sama kayak PNS juga gitu kan? Iya sih. PNS kalau yang walaupun misalnya dia 190 tapi ada temannya yang 250, pastinya diambil 250, yang 190 nggak bakal lolos gitu. Tapi kayaknya memang passing grade-nya beda. Karena ada kayak privilege untuk afirmasi. Gitu. Karena farmasi juga kan banyak kuotanya itu tadi. Sementara mungkin di situ mungkin ya misalnya PNS aja. Yang 180 cuma sedikit, ya udah yang bawahnya ambil gitu kan. Gitu. Jadi setelah itu tes 1 hari pulang. Langsung pulang, kita langsung pulang sorenya. Terus setelah itu dipanggil lagi. Iya, jadi kita tunggu lagi di akun. Tes tulis aja gitu ya. Bukan tes tulis namanya itu. Seleksi berbasis komputer. Tes komputer ya. Nah, tes tulisnya yang ini tetap pakai komputer juga sih. Ada yang namanya on the spot essay. Jadi di komputer yang sama kita sebenarnya mirip dengan IELTS writing type 2. Jadi ada semacam argumentatif essay. Jadi kita dikasih semacam tema, ada beberapa saya lupa karena saking itu tegang ya. Jadi ada kayak mungkin paragraf kali ya. Dari paragraf itu kita harus nulis. Berapa soal? 1 soal, jadi 250 kata dalam waktu 30 menit. Walah, ya. Sama. Dan itu harus konsen banget karena kita kan banyak orang tuh di satu ruangan Kak. Dan terus ininya keyboardnya kayak gini. Jadi cetok gitu ya. Bunyi semua ya. Bunyi semua tuh. Jadi kita tipsnya gimana tuh caranya supaya pas tes nggak terganggu dengan suara gitu. Iya, kita harus fokus sih. Dan kalau saya sebelum nulis itu bikin semacam outline dulu. Jadi pas fokus ke outline kita kayak mentok, kita langsung lagi gitu. Jadi nggak sehingga kita konsen ya. Kita outline itu gitu. Nah terus tuh good idea. Nah kita juga harus familiar dengan kira-kira apa sih pertanyaan yang akan muncul, temanya apa nih. Nah waktu itu saya mungkin ini ya, saya nggak tahu ini lebay atau dalam rangka biar well prepared, saya baca koran Jakarta Post. Ya, langganan. Tips, jadi saya 4 langganan sebulan. Jadi sebulan. Jadi itu current issues yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Mantap ini. Jadi, ini kayaknya memang udah siap banget ya. Jadi mungkin agak-agak lebay, nggak semua orang melakukan itu. Tapi dapat tips itu dari mana? Ada yang ngasih tahu atau gimana? Ya, jadi saya lupa sih tepatnya dari mana, tapi salah satunya itu dari grup Telegram tadi. Itu bermanfaat banget. Karena di grup itu tidak hanya peserta, tidak hanya applicant, tapi juga yang udah lulus. Yang udah lulus tahun sebelumnya, dia di sana dia ngasih tips-tips gitu. Bagus ya, informatif banget ya. Jadi emang tipsnya begitu ya. Iya, dan kalau menurut saya sih sebenarnya kita tidak bersaing dengan orang lain, kita bersaing dengan diri kita sendiri. Jadi saya merasakan betul bahwa sesama applicants itu kita justru saling mendukung. Kita kayak ada info ini kita share gitu. Nggak ada kayak takut nanti dia saingan saya, nanti dia dapat, dia lolos gitu, enggak ya. Jadi mungkin ya selalu ada yang namanya kuota, nggak mungkin kayak semuanya diterima gitu atau apa. Tapi persaingan yang real, yang nyata itu dengan kita sendiri.
kita mau nggak melakukan perjuangan untuk itu gitu loh. Iya, benar. Jadi kalau dapat informasi begitu tapi nggak diamalkan juga percuma aja gitu ya. Benar, nggak di-share. Tapi dapat grup ini dari mana? Memang menurut Kazati memang harus punya grup kan. Jadi dari grup kita tahu banyak gitu. Iya benar. Jadi lagi saya lupa ya, tapi mungkin karena saya searching di Google grup Telegram kayak gitu, terus ada juga orang share di Facebook kayak ini yang mau ikut tes kayak join grup ini ya, saya join kayak gitu. Terus kalau saya punya teman dari daerah lain yang juga pengen yang sama-sama seperjuangan juga, saya share ayo kita join. Mungkin kenalan atau ujian gitu ya. Ya pokoknya kita bener-bener kayak apa ya, kayak nggak ngerasa orang lain jadi saingan. Mantap, dan kita saling dukung gitu. Insya Allah. Jangan khawatir deh. Intinya ya tipsnya, tapi doa juga perlu kali ya. Doa orang tua, doa suami. Masya Allah, so sweet. Iya, gimana enggak coba? Misalnya kita udah kerja, pulang tetap harus belajar tes PNS. Jadi selama proses ini tetap ngajar ya? Ngajar, iya dong, ngajar. Full time bukan? Dari Senin sampai Jumat ya? Insya Allah perjuangan udah gitu. Lain-lain. Tetap ngasuh anak lagi anak juga, tapi itu banyak dibantu suami juga. Jadi kayak harus ada waktu untuk belajar gitu. Jadi berapa lama tuh waktu untuk belajar? Weekend terutama ya. Weekend. Jadi kalau pulang kerja jam berapa sih? Pulang kerja jam 3. Nah setelah itu? Jam 3 bisa istirahat, jemput anak. Kemudian anak saya kebetulan waktu itu di daycare, kita jemput jam 5. Jadi sebelum anak saya pulang kita udah masak segala macam, siapin. Pas anak pulang malamnya kita udah santai, quality time sama anak kayak gitu. Terus bisa belajarnya kapan? Biasanya malam atau kalau nggak weekend. Nah ini kalau para guru-guru di luar sana yang mau beasiswa luar negeri ya, harus sempatkan waktu untuk belajar. Jadi nggak mungkin bisa kalau nggak belajar. Yang pertama harus pelajari yang tadi apa? Pertama Bu, bahasa Inggris. Matematika tuh seleksi berbasis komputer. Yang kedua tes TPA ini harus dipelajari banget. Matematika peluang itu kan udah lama banget Kak. Tapi untungnya itu sudah menjadi hal yang umum juga, karena tes CPNS sekarang semuanya seperti itu gitu loh. Saya 2009 juga kayak gitu. Hampir sama. Iya, hampir sama lah ya. Terus apa lagi tipsnya? Oke, terus ikut grup tadi supaya dapat banyak informasi. Nanti cari aja di Google Telegram luar negeri, Telegram kayak gitu loh. Ada sih. Yang keempat harus kerja keras. Kerja keras. Nggak bisa enggak. Karena yang namanya ingin meraih sesuatu itu ya memang nggak ada yang gampang gitu loh. Dan itu penting banget sih kalau kita udah kayak gitu, ketika kita sampai kayak sekarang kuliah di sini itu kan bukan hal yang mudah ya Kak, dengan sistem pendidikan yang beda. Pokoknya banyak target-target reading list dan lain sebagainya. Kalau kita udah kayak memang udah berjuang di awal, kita udah kayak ya ini bagian dari perjuangan yang dulu kita berhasil, sekarang kan kita akan. Dan kayaknya nggak berhenti sih berjuang ya. Berjuang dapetin beasiswa. Bener. Lain kan perjuangannya sekarang berjuang kita kuliah di sini tuh lain lagi perjuangannya gitu loh. Jadi jangan dikira oke, selesai beasiswa perjuangan selesai. Tidak. No way. Ada apa-apanya. Itu baru secuil aja gitu loh. Karena ya itu di sini perjuangannya beda lagi, menghadapi kuliah, sistem kuliah berbeda ya kan. Tuntutannya beda. Tapi manis sih perjuangan itu ya Kak. Manis, indah banget ya, indah. Bener. Indah banget benar. Iya, jangan takut deh pokoknya. Jadi salut saya nih buat Bu Septri. Setelah ceritanya saya makin salut. Karena ya kebetulan saya juga kan pernah apply beasiswa LPDP tahun 2016. Belum seperti ini. Jadi masih sangat simpel, cuman tes esai, ya kan, esai spot itu, ada spot, ya tentang situasi yang ada saat itu. Kemudian udah wawancara sama leaderless-nya group discussion, udah selesai. Waktu itu saya gagal karena interview kayaknya. Interviewnya, apalagi dia tahu sudah ada NIDN sehingga langsung cut gitu aja. Padahal yakin juga nih, ini bakal lulus nih. Tapi pas dia bilang gitu, oh my god, nggak yakin nih. Ternyata bener. Nah, tapi sekarang ternyata makin susah. Jadi sekarang saya salut sama yang apply beasiswa LPDP ya, karena ternyata ya makin susah. Iya, bisa sih. Yang penting berusaha bisa ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin. Kalau Bu Septri aja bisa, kenapa Anda tidak? Iya, katanya gini. Apa namanya?
nothing is impossible. Masya Kan Allah. impossible tuh impossible. Heeh. Kemudian the word itself impossible tadi Heeh. say I am possible. Jadi Oh, kita harus pisah tuh. I am possible. Iya, ya. I'm possible. Impossible tuh I am possible. Iya, Oke, sebenarnya. Masya Allah. Itu luar kata biasa. orang, kata orang. Luar Bisa biasa jadi pengalaman motivasi. sharing ya. Iya, benar. Septri ini, Masya Allah. Gitu. Kalau ada ini kita udah panjang kali ceritanya kayaknya nih ya. Jadi ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita tutup ini? Ya, jadi mungkin dengan tips-tips yang tadi bisa diikuti, terus punyailah timeline yang jelas, jadi mendapatkan suatu beasiswa, karena pemerintah kan membiayai kita tidak kecil ya, kayak mungkin satu orang bisa 1 miliar lebih per tahun. Iya, nggak mau ngambil risiko lah ya, Nah, membiayai seseorang yang nggak serius. Iya, jadi seriuslah punya timeline kapan harus ngapain dan segala macam, kemudian jujur dari semua rangkaian seleksi itu jadilah diri sendiri, karena itu akan jauh lebih mudah buat kita. Iya. Kemudian luruskan niat, itu sih yang dari awal. Niatnya apa nih gitu ya? Ya, jadi kalau misalnya kayak ya kita nggak tahu, jadi kalau misalnya niatnya pengen keluar negeri, pengen keluar negeri aja gitu ya, itu semangatnya akan beda. Kalau kita memang niatnya itu untuk belajar, niatnya pengen apa yang kita pelajari itu kita manfaatkan, ada kebermanfaatan untuk orang lain nanti setelah kita pulang, itu semangatnya akan beda. Masya Allah, gitu. luar biasa. Berdoa, minta doa pada orang tua dan orang-orang terdekat. Oke, tips yang bagus ya. Terima kasih Septri. Sama-sama Kak Za. Semoga cepat lulus ya tahun ini ya. Amin, amin. Bulan September Insya Allah lulus. Amin, Ini amin. udah setahun di sini ya, kurang. Ya ini udah di Kita semester September 2. kemarin kan ya. Iya, Pulang bulan September ini. Iya, insya Allah lihat situasi dan kondisi, karena graduation Desember ya. Kalau ada kesempatan Desember ya. graduation, Insya Allah insya Allah. graduation. Kalau tidak pulang. Insya Allah pulang bawa gelar Amin. MA. MA ya, Ya, ME, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Oke, bagi Semoga bermanfaat. yang suka mohon di like, kemudian subscribe juga ya. Ya. Salam dari Kak Za dan Septri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kak Za curiga kayaknya nggak ini deh. Nggak terekam semua. Kayaknya enggak, Masya Allah enggak, Sep.